PSSI undang timnas Argentina harus siapkan 73 miliar rupiah. Indonesia kabarnya mau menggelar uji coba melawan timnas Argentina. Andaikan betul terjadi untuk mengundang timnas Argentina, maka Indonesia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Melansir dari New York Post, Argentina menjadi tim nasional paling mahal di sepak bola internasional sejak memenangkan Piala Dunia 2022. Dikabarkan pertandingan melawan Indonesia turut diklaim menjadi hadiah atas timbal balik Argentina sebagai menjadi host Piala Dunia U20 2023. Alphonso Davies resmi dinobatkan jadi pemain terbaik CONCACAF 2022. Bek sayap andalan Bayern Munchen asal Kanada Alphonso Davies resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik pria CONCACAF 2022. Ini adalah kedua kalinya secara beruntun bagi Ben Davies mendapatkan penghargaan tersebut. Toni Kroos resmi perpanjang masa bakti bersama Real Madrid. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, gelandang milik Real Madrid yakni Toni Kroos dikabarkan telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Real Madrid, yang kabarnya kontrak tersebut akan berlaku hingga Juni 2024. Messi segera pergi dari PSG, Liga Prancis akan sepi cuan lagi. Lionel Messi rupanya bawa pamor Liga 1 semakin terkenal. Messi yang tidak akan perpanjang kontraknya di PSG bisa bikin Liga Prancis kini sepi akan cuan. Dilansir dari Marca, semenjak Lionel Messi datang, PSG kedapatan 8 sponsor yang baru. Kemudian jersey Messi terjual sampai 1 juta ketika dirinya baru diperkenalkan. Dan penjualan hak siar Liga Prancis pun ada di angka 80 juta euro per tahun, angka yang cukup jauh dibandingkan Liga Inggris sebesar 2 miliar euro. Dan nantinya kalau Messi sudah pergi di musim panas nanti, maka dinilai penjualan hak siar dari Liga Prancis masih mentok di angka segitu saja. Presiden Napoli bangga timnya juara tanpa hutang. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis bangga dengan keberhasilan timnya menyabet Scudetto. Terlebih Partenope juara tanpa terjerat utang. Ini merupakan Scudetto ketiga Napoli sepanjang sejarah. Partenope terakhir kali menjadi juara Italia pada tahun 1990 atau tepatnya kurang lebih 33 tahun yang lalu. Napoli sempat dinyatakan bangkrut pada tahun 2004 dan harus memulai lagi dari seri C, dan Aurelio De Laurentiis kemudian membeli klub tersebut dan mengangkatnya kembali ke Serie A Italia. De Laurentiis membangun Napoli dari nol dan menyeimbangkan pembukuan dari klub, dan klub asal Naples itu lepas dari hutang dan dapat sukses tanpa tunggakan. Rafael Varane segera comeback. Manchester Evening News mengklaim bahwa Rafael Varane akan segera comeback di skuad Setan Merah. Tidak lama lagi akan kembali turun membela pasukan Manchester United. Menurut laporan tersebut, kondisi Varane saat ini sudah jauh membaik daripada perkiraan awal. Ia diperkirakan akan comeback saat Manchester United berhadapan dengan Wolverhampton pada pekan depan. James Milner tak lanjut di Liverpool dan merapat ke Brighton. James Milner tidak akan memperpanjang kontraknya di Liverpool. Gelandang veteran itu kini dikabarkan mendekat ke Brighton and Hove Albion. Manajer Liverpool Jurgen Klopp akan bicara soal keputusan Milner cabut di musim panas. Jurgen Klopp hanya bisa mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan oleh sang pemain. Jurgen Klopp berencana permanenkan peran baru dari Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold sekali lagi tampil menonjol saat Liverpool mengalahkan Brentford 1-0. TAA menjadi starter lagi dalam peran hybrid barunya dengan posisi awalnya di bek kanan, tetapi beralih kali ini tengah ketika tim sedang menguasai bola. Dan pemain nomor punggung 66 itu tampil luar biasa dalam peran barunya itu, dan sang manajer Jurgen Klopp ingin mempertahankan dalam peran barunya tersebut. Harry Kane sudah cetak 209 gol di ajang Liga Premier Inggris. Harry Kane menjadi starter saat Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium. 1 gol dibuat Harry Kane pada injury time babak pertama lewat tandukan meneruskan crossing dari Pedro Porro. Tottenham saat ini berada di posisi ke-6 klasemen Liga Premier Inggris dengan koleksi 57 poin dari total 35 laga atau selisih 5 angka dari Liverpool yang berada di posisi yang kelima. Catatan bersejarah dibuat Kane
poin dengan mencetakkan gol ke-26 di Premier League di musim ini atau ke-28 di seluruh kompetisi. Kini Harry Kane menjadi top skor kedua sepanjang masa Premier League dengan koleksi 209 gol dan menggeser Wayne Rooney yang sudah berhasil mencetakkan 208 gol. Mohamed Salah menangkan Liverpool. Liverpool terus menjaga kans finish di posisi 4 besar. Ini setelah si merah menang tipis 1-0 atas Brentford lewat gol dari Mohamed Salah. Tambahan 3 poin ke-6 beruntun membuat Liverpool kini berada di posisi kelima klasemen Liga Premier Inggris dengan koleksi 62 poin di total 35 laga. Mereka kini selisih 1 poin dari Manchester United yang berada di posisi yang keempat yang baru bermain 33 kali laga. Sementara di partai lain The Blues dipastikan lolos dari zona degradasi. Chelsea berhasil menembakkan permut dengan skor akhir 3-1 dalam lanjutan Premier League. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi The Blues sejak Frank Lampard masuk sebagai manajer interim. 3 gol kemenangan Chelsea dicetakkan oleh Conor Gallagher di menit yang ke-9, Bennett berhasil di menit ke-82 dan juga Joe Felix di menit ke-86. Sedangkan tim tuan Roma hanya sempat membalas lewat 1 tembakan dari Matheus Fina di menit ke-21. 3 poin ini membuat Chelsea kini naik ke urutan 11 dengan koleksi 42 poin. Selain itu di partai Manchester City, sepasang gol dari Gundogan berhasil menangkan The Citizen. Manchester City melanjutkan rentetan kemenangannya usai membungkam Leeds United 2-1. 2 gol dari Ilkay Gundogan memastikan 10 kemenangan beruntun di ajang Premier League. Hasil ini mengukuhkan Manchester City di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin dari total 34 laga, atau kini berjarak 4 poin dari Arsenal yang berada di urutan yang kedua. Sedangkan dari hasil Liga Italia, Nerazzurri menang 2-0 atas AS Roma. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 atas Roma di pekan ke-34 Liga Italia. Hasil ini membuat Nerazzurri kembali masuk ke zona 4 besar. Inter Milan berhasil membuka keunggulan lewat tembakan dari Federico Di Marco di menit ke-32. Dan pada menit ke-74, tim tamu menambah keunggulan. Hasil ini membuat Labinia Mata naik lagi ke urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 63 poin, menyamai Juventus yang berada di urutan yang ketiga. Sementara di partai lain, AC Milan meraih poin penuh ketika berhadapan dengan Lazio. Rossoneri menang meyakinkan 2-0. AC Milan membuka skor di menit ke-17. Ismail Bennacer yang berhasil mencetakkan gol ke gawang Lazio. Tim tuan Roma kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-29. Kali ini giliran seloran dari Theo Hernandez yang menggetarkan Jawa Lazio. Hasil ini membawa AC Milan naik ke posisi yang kelima klasemen dengan koleksi 61 poin dan Lazio masih di urutan kedua dengan koleksi 64 poin. Mo Salah bikin gol lagi, pecahkan rekor lagi. Mohamed Salah bikin 1 gol lagi dan Liverpool menang. Tak cuma itu, pemain Mesir itu kembali mencatatkan rekor. Salah kini sudah membuat 186 gol untuk Liverpool sejak bergabung dari AS Roma pada tahun 2017 yang lalu. Dan ia menyamai torehan gol dari Steven Gerrard yang berada di posisi kelima top skor sepanjang masa klub. Dari 186 gol tersebut, 100 diantaranya dibuat Salah di Anfield Stadium. Dan dia juga menjadi pemain Liverpool pertama yang selalu mencetakkan gol di 9 laga kandang secara beruntun. Real Madrid juara Copa del Rey. Real Madrid sukses menjuarai Copa del Rey 2022-2023 usai menumbangkan Osasuna 2-1 dalam partai final yang digelar di La Cartuja. 2 gol kemenangan Real Madrid atas Osasuna diborong oleh Rodrigo. Sementara itu Osasuna sempat menyamakan kedudukan lewat aksi dari Lucas Toro. Berkat hasil ini Real Madrid pun berhak merengkuh trofi Copa del Rey ke-20 sepanjang sejarah mereka. Rafael Leao alami cedera. Kemenangan AC Milan atas Lazio harus dibayar mahal. Penyerang andalan Rossoneri Rafael Leao cuma main sebentar gara-gara cedera. Ini tentu merugikan AC Milan mengingat Leao adalah andalan di lini serang mereka. Apalagi AC Milan bakal menghadapi Inter Milan di leg pertama semifinal Liga Champions pada tengah pekan nanti. Terkait kondisi dari Rafael Leao, Stefano Pioli selaku pelatih dari AC Milan meminta fans tidak perlu khawatir sebab Leao cuma cedera ringan dan bakal fit dalam beberapa pekan ke depan.
Kim Min-jae, monster Napoli yang sudah lama dikagumi oleh Mourinho. Sukaka melansir bahwa Kim Min-jae mampu menjadi suksesor bagi Kalidou Koulibaly yang dibeli oleh Chelsea. Koulibaly sudah berseragam Napoli selama 7 tahun dan sudah 2 kali membawai Partenope sebagai runner-up Liga. Kim Min-jae jadi bek tengah yang paling banyak menangi duel udara di musim ini. 32 penampilan dicatatkannya di Liga Italia dan cuma sekali dicadangkan. Jose Mourinho terang-terangan pernah kagum terhadap dirinya ketika masih menjadi manajer dari Tottenham Hotspur. Mourinho mau membeli Kim Min-jae di tahun 2021 dan bahkan sudah mengontaknya, tapi pihak klub tidak mau mengeluarkan uang banyak untuk membeli Kim Min-jae. Chelsea bersedia lepas Pierre-Emerick Aubameyang secara gratisan. Chelsea dikabarkan bersedia mengizinkan Pierre-Emerick Aubameyang pergi secara gratis di akhir musim nanti. Menurut laporan dari Football Spanya, Chelsea akan siap untuk memutus kontrak dari Aubameyang dan membiarkannya pergi tanpa bayaran lalu membuka pintu untuk kembali ke Barcelona. Selain itu, setidaknya 80% dari skuad Blaugrana diberitakan akan menyambut kembali sang striker dengan tangan terbuka mengingat periode positif sebelumnya di Barcelona. Real Madrid coba tikung Arsenal untuk datangkan bintang Bundesliga. Rencana Arsenal untuk bisa mendatangkan Moussa Diaby di musim panas nanti menemui kendala baru. Raksasa Spanyol Real Madrid dilaporkan juga memburu jasa penyerang Bayer Leverkusen tersebut. Dilansir dari Marca, laporan tersebut menyebutkan bahwa Real Madrid mengincar jasa Diaby sebagai pengganti dari Eden Hazard. Pemain timnas Belgia itu rencananya akan didepak manajemen El Real di bursa transfer yang akan datang. Bayern Munchen berminat datangkan Kai Havertz. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, Bayern Munchen memperlihatkan minat untuk mendatangkan pemain Chelsea yakni Kai Havertz di jendela bursa transfer musim panas mendatang. Kendati The Blues diperkirakan akan mempersulit proses transfer ini, Bayern Munchen tetap saja bisa membujuknya agar mau bermain di Bundesliga. Selain bisa bereuni dengan Thomas Tuchel, dirinya juga dijanjikan akan berpartisipasi di ajang Liga Champions yang tidak didapatkan dengan Chelsea di musim depan. Chelsea tiba-tiba salib Barcelona untuk datangkan Lionel Messi. Klub raksasa Inggris yakni Chelsea dikabarkan bisa menggait Lionel Messi yang kabarnya akan meninggalkan PSG di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut klaim dari Football London, sang pemilik Chelsea Todd Boehly menginginkan Lionel Messi sebagai rekrutan bintang terbarunya setelah mengalami musim yang buruk pada musim ini. The Blues dikabarkan punya keuntungan dibandingkan Barcelona yang mengalami masalah finansial hingga kesulitan untuk mendaftarkan ke La Liga. Chelsea yang mempunyai pemilik baru dan punya uang yang melimpah dikabarkan akan begitu mudah untuk menawari Messi dengan gaji yang tinggi.